Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Itulah saudara, saya itu kaget saudara. Ada yang komentar di video saya itu begini, kalau minjemin uang banyak musuhnya. Astaghfirullahaladzim. Itulah saudara-saudara kalian. Jadi saya tuh ngelus dada saudara. Karena apa? Karena orang yang komentar ini ya, itu sudah pasti mendengarkan ceramah seorang ulama, seorang kiai ya. Seorang kiai. Itu udah pasti. Jadi asbabul nuzulnya ceritanya begini ya, kurang lebihnya ya. Jadi kiai ini ceramah. Ada Pak Imin datang pinjam duit 20 juta ya. Terus kiai itu pikir, kalau Pak Imin saya kasih pinjam 20 juta pasti nggak bisa ngembaliin. Lebih baik saya ngasih 1 juta ikhlas. Daripada saya nanti bermusuhan sama dia, lebih baik saya ngasih 1 juta tapi ikhlas. Itulah. Mungkin ceritanya begitu, kurang lebihnya begitu ya. Kurang lebihnya begitu. Makanya kalau ceramah model begini kalau didengar oleh Gus Baha ya, Gus Baha hanya tersenyum. Gitu doang. Jadi agama ini di otak-atik ya, dipoles-poles bagaimana menurut keinginan dia. Begitu. Akhirnya pendengar gimana? Wah iya bener. Bener. Daripada nanti saya banyak musuhnya, lebih baik saya ngasih 1 juta tapi ikhlas. Itulah. Jadi itu udah dipoles begitu supaya orang-orang awam, wah iya bener, bener Pak Kiai bener. Begitu. Iklan dulu ya. Karena kamu nggak bayar, iklan dulu. Kalau Anda pengen menikmati minyemek, datang di Asrama Haji Pondok Gede. Wah, dijamin mantul rasanya. Madiun bro. Terus ya, itulah saudara sekalian. Tapi kalau menurut ajaran agama gimana? Ya, kalau ada si Pak Imin datang ya ke rumah Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan itu yang rumahnya wow gitu ya. Itu masih ya, orang miskin itu perasaannya halus sekali masih. Halus. Kenapa saya mengerti? Karena saya itu udah langganan miskin. Udah langganan miskin dari dulu, jadi tahu. Jadi orang miskin itu mau minjem ke kiai, ke ustadz, ke orang kaya itu udah mikirnya udah mungkin 2 bulan. Berani nggak, berani nggak, berani nggak. Itu terus saudara. Ya. Terus pemikiran orang miskin itu. Halus, bener-bener halus. Punya perasaannya betul-betul halus orang miskin itu. Itu berani datang ke rumah Pak Kiai aja udah, wah itu udah bener-bener luar biasa pengorbanannya. Seharusnya ya, begitu Pak Imin datang, tok Pak Haji. Oh ya, waduh Mas Pak Imin, sini. Dirangkul, ada apa Mas, ada apa? Itu Pak Imin gak langsung berani mengatakan. Walaupun Pak Haji, Pak Kiai itu udah baik banget menyambut, belum berani mengatakan. Belum masih. Langsung pinjam duit begitu enggak. Perasaannya betul-betul halus. Sampai Pak Kiai terus, Mas, ada apa sebenarnya Pak? Kamu kenapa nggak pernah kesini?
Diambil tepuk-tepuk bahunya begini. Waduh, ada apa, ada apa, ada apa. Udah ngomong sama bapak, ada apa, ada apa. Begitu seharusnya seorang kiai memberikan pencerahan kepada rakyat. Wah. Begitu. Terus dirangkul sama Pak Haji. Mas, ada apa mas? Ngomong terus terang. Wah, dengan terpaksa sudah lama sudah dibikinin kopi, kue segala macam sama ibu sama istri Pak Haji. Wah, udah nggak mas? Cepet ngomong apa? Ada apa? Ada apa? Jangan ditutup-tutupin. Mungkin saya bisa membantu Anda, mas. Wah, karena apa? Pak Haji ini, Pak Kiai ini, Islamnya nempel di dada, bukan nempel di KTP Islamnya. Kalau Islamnya nempel di KTP, begitu tadi, ya. Tapi kalau Islamnya nempel di dada, ayo cepetan Mas Paimin, ada apa? Akhirnya dengan terpaksa Mas Paimin ngomong, Pak Haji, minta maaf nih ya. Iya. Saya ini lagi ada kesusahan Pak Haji, saya pengen pinjam duit 20 juta. 20 juta mas? Iya Pak Haji. Udah gampang, ada. Ini ada. Ada. Wah, udah langsung diambil sama Pak Haji. Kenapa orang kiai begitu? Dia pikirannya, ini kan uangnya Allah, titipan ya. Ini uangnya Allah, titipan. Saya kasih pinjam ke kamu, ya. Ini hanya uang titipan. Jadi nggak punya pikiran, udah nggak usah dikembaliin, istilahnya nggak apa-apa Pak Haji. Kalau memang rezeki saya pasti kembali. Begitu masih. Itu kalau Islamnya nempel di dada, bukan nempel di KTP. Ya langsung diambilin. Nih 20 juta mas. Pak Kiai sambil mendoakan, mudah-mudahan mas ya, apa yang kamu jadi cita-citakan, duit ini mudah-mudahan berkah buat kamu. Iya Pak Haji, tapi saya ngembaliin, udah nanti aja mas, kamu pakai dulu untuk menutupi kebutuhan diri kamu. Itulah saudara-saudara sekalian yang mantap. Ini baru Islam saudara, bukan dipoles-poles. Ya, saya ini gembel, bukan kiai, makanya saya nggak bisa dalil ya. Jadi begitu. Kalau orang yang masih dipoles itu karena hubbud dunya, ya, lupa sudah sama dunia, terkelabui. Udah I love you full harta. Itulah mas ya. Jadi bedanya Islam nempel di KTP sama Islam nempel di dada begitu. Makanya banyak kiai, banyak ustadz, banyak orang kaya Islamnya nempel di KTP. Oh, no loh mas ya. Oke ya, begitu. Penjelasan Pak B kurang jelas, nanti ada lagi ya. Tapi tolong dukung Pak D. Follow semua. Subscribe semua seluruh Indonesia 250 juta. Begitu juga Pak Presiden, semuanya follow, subscribe saya, dukung. Karena saya punya cita-cita terbesar di Indonesia ini. Pengen membantu banyak orang. Kalau Anda nggak follow, nggak subscribe, berarti mental Anda rusak. Mental Anda rusak itu kenapa? Karena aku punya cita-cita yang baik, Anda masih banyak pikiran, wah nanti kalau didukung paling lupa. Itulah mentalnya rusak ya. Kalau orang punya cita-cita baik, dukung. Nggak usah yang enggak. Tapi kalau Anda yang joget-joget, Anda dukung. Itulah ya mas Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.